Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan bahas tentang variable costing, sebuah sistem perhitungan biaya produksi dan penyusunan laporan laba rugi alternatif yang lebih dipilih atau lebih disukai oleh akuntansi manajemen. Ada dua learning objective untuk video kali ini. Yang pertama, kita akan melihat perbedaan antara absorption costing sebagaimana kita pelajari di akuntansi biaya dan variable costing yang menjadi bahasan utama untuk video kali ini. Yang kedua, kita akan melihat laporan segmen, laporan yang biasanya berkaitan dengan lini produk apabila menggunakan absorption costing versus variable costing dan dampaknya buat keputusan manajerial. Sebelum saya memulai video, biasanya saya membahas terlebih dahulu aspek why-nya. Mengapa? Mengapa kok variable costing itu dipelajari? Variable costing dipelajari karena sistematika ini itu lebih disukai oleh akuntansi manajemen karena ini jauh lebih baik untuk kepentingan manajerial. Jadi jauh lebih baik untuk aspek perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Sekarang kita ingat-ingat terlebih dahulu di akuntansi biaya, menghitung biaya produksi atau mengingat-ingat biaya produksi itu tiga apa aja ya? Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead gitu ya. Dan kemudian di laporan laba ruginya kita mengurangkan hal tersebut dengan biaya periodik. Jadi kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, akuntansi biaya ini dia menggunakan full costing atau absorption costing nama lainnya. Akuntansi biaya ini sama dengan yang digunakan oleh financial accounting. Jadi walaupun cost accounting ini masuk dalam rumpun akuntansi manajemen, tapi untuk perhitungan biayanya dia masih menggunakan financial accounting. Jadi kalau ditanya perbedaan akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen ya bedanya di aspek perhitungan biaya ini. Oke, kita lihat kemudian. Laporan laba ruginya biasanya di situ kita bisa menemukan biaya produksi yang terdiri dari tiga ini, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Kemudian biaya periodiknya terdiri dari biaya administrasi dan penjualan, gitu ya. Nah, kita perlu mencermati dulu apakah ini sesuai dengan akuntansi manajemen atau tidak. Karena akuntansi manajemen tidak harus patuh terhadap standar akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan kan punya standarnya. Kalau akuntansi manajemen dia tidak memakai itu sebagai acuan. Nah, ada satu biaya yang kemudian kita perlu cermati dengan baik. Biaya ini namanya overhead. Biaya overhead ini terus terang ada dua. Dia sendiri sifatnya adalah mix, sehingga kalau kita pisah di situ akan ketemu biaya overhead yang bersifat variabel dan bersifat fix. Pertanyaan saya adalah, apakah fix overhead ini merupakan biaya produksi? Kalau menurut akuntansi keuangan, menurut full costing dan absorption costing, ini iya, biaya produksi. Kenapa? Karena definisi biaya produksi ya terdiri dari tiga ini. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Tetapi di akuntansi agak sedikit berbeda, di akuntansi manajemen agak sedikit berbeda, karena dia memegang teguh konsep dasarnya. Yang di akuntansi manajemen, yang namanya biaya produksi itu adalah biaya yang besar kecilnya, tinggi rendahnya itu tergantung volume produksi. Sedangkan biaya periodik adalah biaya yang besar kecilnya, tinggi rendahnya tergantung pada tentu saja periode atau waktu. Pertanyaan saya kemudian, kalau overhead ini kita bisa pisah menjadi yang sifatnya variabel dan yang sifatnya fix, pertanyaan saya adalah yang berkaitan dengan fix ini. Contoh fix overhead cost itu adalah biaya sewa mesin. Apakah iya ini biaya produksi? Kalau biaya produksi kan bergantung pada volume produksinya. Tapi fixed overhead berupa sewa mesin pabrik itu kan tidak. Itu tergantung apakah bulannya sudah berjalan atau tahunnya sudah berjalan ke yang baru. Kalau belum kan kita tidak menambah biaya sewanya, bukan? Sehingga menurut akuntansi manajemen ini mestinya letaknya nggak di biaya produksi. Dan menurut akuntansi manajemen
Dia kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, variable costing yang lebih disukai oleh akuntansi manajemen itu memisahkan klasifikasi biaya menjadi dua kelompok besar kalau di laporan laba rugi, biaya variabel dan biaya tetap. Sehingga kalau kita lihat di sini, yang masuk ke biaya produksi itu bahan baku langsung, tentu saja tenaga kerja langsung, dan hanya biaya overhead yang bersifat variabel saja yang masuk ke biaya produksi. Sedangkan biaya overhead yang tetap ini masuknya ke dalam biaya periodik bersama biaya administrasi dan penjualan. Jadi agak sedikit berbeda dengan yang full costing. Nah, di awal-awal pertemuan kita membahas tentang bedanya akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan kan. Nah, ini salah satu perbedaannya juga. Kalau akuntansi keuangan lebih prefer absorption costing, kalau akuntansi manajemen lebih prefer variable costing. Nah, jadi kalau variable costing dia memisahkan overhead variable dan tetap. Dipisahkan dulu overhead yang variabel dan tetap. Yang variabel akan masuk ke biaya produksi, sedangkan yang tetap masuk ke dalam biaya periodik. Oke, rangkuman absorption versus variable costing itu bisa dilihat pada slide ini. Jadi di satu sisi ada absorption costing, di mana biaya produksinya terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan semua jenis overhead, baik yang variabel maupun fix. Sedangkan biaya periodiknya cuma satu, yaitu selling dan administrative expense. Sedangkan variable costing yang lebih disukai oleh akuntansi manajemen, yang namanya biaya produksi ya, yang sifatnya variabel saja, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang bersifat variabel. Sedangkan yang fix overhead, kalau memakai variable costing, akan dimasukkan ke dalam periodic cost bersamaan dengan selling dan administrative expense, tentu saja yang juga bersifat fix. Untuk memudahkan kita memahami variable costing, di slide saya sudah berikan ilustrasi sederhana. Di situ ada sebuah bisnis atau divisi baru yang menjual sebuah produk. Dia menjual produknya di $15 per unit, jadi angka yang relevan itu dalam dolar semua. Terus biaya bahan baku per unitnya 2, biaya tenaga kerja langsung per unitnya $1, variable overhead per unitnya $1. Total fixed overhead-nya mungkin sebulan itu $60.000, dan biaya administratif dan penjualannya fix itu $25.000. Ini adalah divisi baru, sehingga kalau kita lihat di bulan Januari memproduksinya 10.000 tapi hanya laku 1.000 unit saja. Di bulan Februari mungkin setelah ada promosi mereka tetap memproduksi 10.000 tetapi ternyata ludes habis 19.000 unit. Apakah ini masuk akal? Masuk akal karena tadi di bulan Januari ada 9.000 yang belum terjual. Di bulan Maret mereka produksi lagi 10.000 dan semuanya laku. Nah, nanti kita akan memversuskan perhitungan laba operasi antara absorption costing dengan variable costing. Kita mulai dari absorption costing terlebih dahulu. Nah, kita lihat kemudian, kita analisis dulu ini. Kalau menurut absorption costing, biaya produksinya terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Berarti ini masuk. Cuman karena kita di sini punya overhead total sebesar 60.000, maka ini harus kita hitung dulu per unitnya berapa. Berarti 60 dibagi, nah ini, sini ada data produksinya, berarti 60.000 dibagi 10.000, maka kita dapat per unitnya di 6. Berarti biaya produksi per unitnya, kalau kita gabung, biaya produksi per unitnya adalah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 6 sama dengan 10. Itu ya. Jadi ini untuk memudahkan kita nanti. Berarti biaya produksi per unitnya menurut absorption costing adalah 10. Oke, kita lihat di bulan Januari. Tadi yang diproduksi adalah 10.000, yang terjual 11.000. Penjualannya berapa? Tentu saja $15 dikalikan 1.000 ini. $15 per unit dikalikan penjualannya
hanya 1000 unit, maka penjualannya sebesar 15.000 dolar. Harga pokok produksinya, tadi kita sudah hitung ya 10 per unit, cuman saya ingin menjabarkan lebih lanjut. Direct materials tadi 2 ya, yang laku terjual kan cuma 1000, maka biaya produksi dari sisi direct materialsnya 2000. Dari sisi direct labor-nya itu kan 1 dikalikan 1000 ya 1000, dan seterusnya sampai factory overhead tadi yang per unitnya adalah 6. 6 dikalikan 1000 adalah 6000. Maka harga pokok penjualannya sebesar 10.000 karena tidak ada tidak ada persediaan awal ya. Jadi ya itu juga, dan tidak ada perubahan biaya juga selama bulan Januari. Sehingga kalau kita lihat laba kotornya adalah 15.000 dikurangi 10.000, maka kita dapat laba kotor sebesar 5.000. Ini adalah perhitungan sebagaimana kita pelajari di akuntansi biaya. Laba kotornya 5.000 dikurangi penjualan dan administrasi yang sifatnya fix, maka kita mendapatkan laba operasi sebesar 20.000. Ini di bulan Januari. Bagaimana dengan bulan Februari? Di bulan Februari tadi produksinya tetap 10.000, masih ingat? Tapi penjualannya mungkin karena manajernya sangat-sangat bekerja keras, promosi begitu, dan mereka tergiur oleh, bilang saja mungkin bonus tambahan, mereka bekerja jauh lebih keras. Sehingga di bulan Februari kalau kita lihat produksinya tetap 10.000, tetapi kemudian penjualannya bisa meningkat 19 kali lipat, 19.000. Kita lihat kemudian penjualannya adalah 15 dikalikan 19.000 sama dengan 285.000. Sedangkan untuk direct materialsnya 2.000 dikalikan 19.000, ini kita dapat angka 385. Direct labor 11 dikalikan 19.000, kita dapat 1 dikalikan 19.000, begitu juga dengan factory overhead, sedangkan variable overhead, fixed overhead-nya 6 dikalikan 19.000, maka total biaya produksinya yang menjadi harga pokok penjualan tentu saja itu sebesar 190.000. Kita bisa hitung kemudian laba kotornya sebesar 95.000, kurangi dengan biaya penjualan dan administrasi 25.000, maka kita akan dapat laba operasi 70.000. Oke, mudah-mudahan sampai sini jelas. Cuman saya ingin berikan sedikit cerita begitu ya. Bilang saja begini, ini manajer di awalnya ingin sekali mendapatkan bonus gitu ya, karena perusahaan ini menjanjikan kalau keuntungannya di atas 70.000 atau di atas 100.000 itu perusahaan akan memberikan let's say mobil baru lah secara cuma-cuma. Inilah kenapa kemudian di bulan Februari itu dia bekerja keras. Bayangkan aja effort usaha yang harus harus dilakukan oleh manajer itu untuk kemudian mengembangkan bisnis ini dan meningkatkan penjualannya 19 kali lipat. Ini kan mengerikan. Nah, saya yakin ini usahanya sangat-sangat keras sekali. Tetapi apakah kemudian dia mendapatkan bonus itu? Sayangnya kan tidak. Kenapa? Kalau kita lihat ya, lihat labanya tidak mencapai 100.000 sehingga ya dia nggak dapat bonus. Inilah kenapa kemudian dia bulan Maret ya sudahlah, mungkin memang bukan rezekinya sehingga dia tetap tidak terlalu terlalu kerja keras lah. Cuman karena promosinya sudah berjalan baik, dari 10.000 yang terjual, yang diproduksi 10.000 juga terjual. Kalau kita lihat perhitungannya seperti ini. Dan laba operasinya di bulan Maret 25.000. Oke, ini adalah perhitungan kalau menggunakan absorption costing. Kasus yang sama, perusahaan yang sama, bisnis yang sama, tapi kalau menggunakan variable costing seperti apa? Tadi saya kasih tambahan cerita gitu ya. Si manajer divisinya tadi kan tidak dapat mobil baru, tidak dapat bonus baru. Apakah kalau menggunakan variable costing, dia mendapatkan bonus tersebut? Yuk kita lihat. Oke, kita mulai dari penjualannya.
di bulan Januari. Kalau menggunakan variable costing ya tetap sama, 15.000. Terus, tadi saya sudah sebutkan kalau menggunakan variable costing maka laporan laba ruginya akan dipecah jadi dua klasifikasi biaya besar. Yang pertama biaya variabel, yang kedua adalah biaya tetap. Yang masuk ke biaya variabel kalau kita cermati kasus tadi itu adalah direct materials, direct labor, dan variable overhead saja. Sehingga tiga-tiganya ini saja yang masuk ke harga pokok penjualan. Nah, kalau kita lihat di sini 2 dikalikan 1000, 2000, 1 kali 1 1000, 1 kali 1 1000, maka harga pokok penjualannya hanya 4000. Contribution marginnya 11.000. Nah, bedakan dengan yang tadi. Kalau tadi kan namanya laba kotor, tapi kalau memakai variable costing, selisih antara penjualan dan biaya variabel itu namanya adalah contribution margin. Oke, tolong diingat-ingat bab cost volume profit analysis-nya. Nah, setelah itu kemudian kita kurangi dengan apa? Ini yang banyak sekali yang kemudian terpeleset. Variable costing itu tidak berarti fixed cost-nya tidak dihitung. Satu. Yang kedua pertanyaan saya, fixed overhead yang tadi itu berapa? Kalau kita ingat tadi, kalau menggunakan absorption costing, fixed cost-nya itu hanya diakui sebagian. Tetapi kalau menggunakan variable costing, dia akan diakui penuh. Yang namanya fix, mau apapun, ya tetap di 60.000, maka diakui seluruhnya. Sehingga kalau kita lihat biaya tetap, biaya periodik menggunakan variable costing itu sangat besar. Inilah kenapa kalau kita lihat laba operasi di bulan Januari kalau menggunakan variable costing itu sangat-sangat sangat-sangat rugi. Bandingkan dengan yang tadi memakai absorption costing. Ruginya kan cuma $20.000. Kalau ini ruginya sangat-sangat besar sekali. Kenapa begitu dan apakah ini lazim? Ya lazim. Orang divisi baru saja berdiri, dari yang diproduksi 10.000, yang terjual cuma 1.000, ya angka ini menunjukkan performance itu. Performance bahwa penjualan kita memang jelek sekali karena masih baru. Bagaimana di bulan Januari, bagaimana di bulan Februari, maka agak sedikit berbeda ceritanya. Ingat tadi cerita saya, manajernya itu berupaya keras supaya penjualnya meningkat 19 kali. Effortnya sangat besar. Tapi, ini dia, kalau menggunakan variable costing, laba yang di sini itu akan menunjukkan effortnya. Nah, effort manajernya keras, maka labanya akan menunjukkan effort yang juga keras tadi. Kalau kita lihat cermati, di bulan Februari penjualannya sama, HPP-nya kurang lebih kita bisa hitung dengan cara yang sama tadi. Cuman di sini fixed overhead-nya dan administrative selling and administrative expense-nya juga sama. Tetap karena dia merupakan fixed cost, ya tetap di 85. Ini nggak berubah. Oke, sehingga kalau tadi pertanyaannya apakah manajer ini akan dapat mobil baru kalau kemudian laporan laba ruginya memakai variable costing? Iya. Dan inilah salah satu kelebihan variable costing untuk kepentingan manajerial. Labanya akan mencerminkan effort yang dilakukan oleh manajer divisi. Kalau dia effortnya bagus untuk peningkatan penjualan, dia akan terefleksikan di laba. Sedangkan kalau absorption costing, belum tentu. Nanti kita akan bicarakan kemudian. Perbedaan ini kenapa, kok bisa seperti itu. Di bulan Maret, kurang lebih sama seperti sebelumnya, hanya saja perbedaannya di sini kalau kita lihat yang namanya fix ya tetap fix, dan ini adalah harga pokok penjualannya. Nah, selanjutnya kita mau compare antara variable costing dan absorption costing yang sebelumnya kita sudah hitung. Oke, kita compare antara absorption costing dengan variable costing. Sebenarnya mengapa kok laba operasinya berbeda antara dua sistem ini? Saya akan highlight kemudian pembedanya ada di mana.
Kalau menggunakan absorption costing, di bulan Januari dari 60.000 fixed overhead total, hanya 6.000 saja itu yang diakui, kan? Nah, inilah kenapa saya pecah satu-satu gini, biar tahu ininya. Tetapi kalau kita lihat, kalau menggunakan variable costing, ingat kalau di akuntansi manajemen dia sesuai konsepnya, kalau fix ya akan diperlakukan fix. Kalau fix 60.000 ya sampai kapanpun akan 60.000 tiap bulannya. Akan beda dengan ini, bukan? Anda tolong versuskan antara dua ini. Kalau menggunakan absorption costing dari 60.000 tadi, hanya diakui 6.000. Kenapa begitu? Karena dia dianggap sebagai biaya produksi. Kalau dia hanya terjual 1.000 saja, maka ada sebagian dari fixed overhead yang tidak diakui bulan tersebut. Oke, kita beranjak ke bulan Februari. Di situ kita lihat biaya fixed overhead-nya untuk absorption costing 114. Padahal kalau memakai variable costing ya sama seperti tadi, yang namanya fix ya dari waktu ke waktu ya sama, tetap di 60. Tapi kenapa kok kalau menggunakan absorption costing kok 114? Iya, karena pada bulan Februari ini terjual 19.000. Artinya, fixed overhead yang tidak diakui di bulan Januari itu diakuinya pas itu terjual. Inilah kenapa fixed overhead-nya kalau menggunakan absorption costing itu diakuinya saat terjual. Jadi ketika terjual semuanya bengkak begini fixed overhead-nya. Bandingkan kemudian dengan fixed overhead yang memakai variable costing. Jadi kalau menggunakan variable costing dia patuh sama konsep dasar akuntansi manajemen, gitu ya. Terus di bulan Maret bagaimana? Di bulan Maret ini karena tidak ada perbedaan antara yang terjual dan yang diproduksi, tidak ada perbedaan. Maka kalau kita lihat laba operasinya menunjukkan angka yang sama juga. Nah, kenapa kok sama? Ya lagi-lagi karena kalau pada kondisi tersebut absorption costing juga menampilkan angka fixed overhead yang 60.000. Ini berarti ya sama dia dengan variable costing. Oke, inilah pembedanya. Jadi sebenarnya angka-angka tadi sebenarnya sama saja. Hanya saja penempatannya yang kemudian berbeda, dan ini karena ada karena ada aspek waktunya kapan dia terjual, itu yang menjadi penentu. Kalau absorption costing fixed overhead-nya tergantung pada kapan dia terjual. Tapi kalau variable costing dia ngikut itu, nggak ngelihat berapa yang terjual. Kalau yang namanya fix ya diakui penuh. Inilah kenapa dia berbeda seperti ini. Oke, dari ilustrasi tadi maka kalau kita lihat laba operasinya kurang lebih kita punya rangkuman hubungan yang kurang lebih seperti ini. Apabila produksinya lebih tinggi dari penjualannya, maka saya bisa pastikan absorption income akan jauh lebih tinggi daripada variable net income. Di sisi lain, kalau penjualannya yang lebih tinggi daripada produksinya, maka variable net income-nya lah yang kemudian akan menunjukkan laba operasi yang lebih tinggi. Atau ya pada akhirnya net income-nya juga lebih tinggi. Terakhir, kalau kemudian sama production dan sales-nya, maka keduanya akan memunculkan laba operasi dan laba bersih yang kurang lebih hampir sama juga. Nah, kenapa managerial accounting lebih memilih variable costing begitu ya? Karena bagi manajer mereka punya ekspektasi yang kurang lebih seperti ini. Apabila penjualan itu meningkat dan sedangkan biaya itu nggak mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, maka mestinya income juga meningkat, bukan? Laba operasinya meningkat, bukan? Cuma kalau kita menggunakan absorption costing, ketika sales revenue-nya meningkat, bisa jadi income-nya juga tidak
merepresentasikan hal itu. Kenapa? Karena ada biaya fixed overhead yang juga diakui. Kalau melebihi biaya yang melebihi angka yang diproduksi gitu ya penjualannya, nah itu akan terrem bilang saja laba operasinya. Sehingga ini nggak fair. Absorption costing itu akan menunjukkan laba operasi yang lebih kecil bila manajernya itu effortnya lebih tinggi dan mereka menjual lebih besar daripada produksinya. Jadi ini yang nggak fair. Di sisi lain, kalau sales revenue-nya ini menurun, mestinya laba operasi dan income-nya juga menurun dong ya, kalau yang lainnya tetap. Tetapi kalau kita menggunakan absorption costing, sayangnya ini juga enggak. Ketika penjualan menurun, kalau kita menggunakan absorption costing, maka ada biaya fix yang mestinya fix yang tidak juga diakui. Namanya fixed overhead. Sehingga angka labanya atau angka ruginya itu tidak sejelek yang semestinya. Nah, ini yang agak susah kan. Ketika kerjanya bagus, nggak kelihatan. Ketika kerjanya jelek, juga nggak kelihatan. Terrem semua. Yang ketiga, bila penjualan itu sama dari waktu yang ke waktu, maka laba operasinya atau income-nya juga akan sama. Nah, ini mau pakai absorption costing sama variable costing sih sama aja. Cuman kita bisa lihat di sini untuk kepentingan manajerial, ingat ini untuk kepentingan internal, maka lebih prefer variable costing dibandingkan absorption costing. Kita masuk ke bahasan terakhir untuk video ini. Kita akan bicarakan segmen reporting yang biasanya berkaitan dengan pelaporan kinerja lini produk. Di situ sudah ada ilustrasi segmen reporting kalau menggunakan format absorption costing. Bisa kita lihat di situ ada sebuah perusahaan bernama Elcom yang menjual stereo dan juga video recorder. Kita lihat kemudian di situ kita diberi angka sales sampai net income. Nah, biasanya akuntan ketika membaca angka seperti ini, biasanya matanya langsung tertuju ke bawah. Kita lihat kinerjanya keseluruhan. Oh, oke. Khususnya angka yang ini nih. Oke, perusahaan ini secara keseluruhan ternyata merugi 10.000. Kenapa kok rugi 10.000? Kita lihat ke sini. Dua ini toh. Oh, rugi 10.000 itu biangnya ternyata karena video recorder. Kita lihat deh video recorder. Cost of goods sold-nya oke, gross margin oke. Dia mulai rugi di sini. Oke. Nah, coba bayangkan kalau kamu jadi direktur utamanya. Kamu memegang kendali penuh, kamu nggak perlu minta persetujuan, let's say pemegang sahamnya juga ngikut. Atau bayangkan aja gini, bayangkan aja direktur lamanya itu sudah dipecat sama pemegang saham. Kamu disuruh menjabat, baru saja menjabat dan dikasih PR. Pokoknya Elcom ini harus untung dalam setahun ini, entah gimana caranya. Kamu harus melakukan yang terbaik dan kamu harus melakukan langkah-langkah drastis. Kalau nggak bisa untung, kamu dipecat langsung setahun ini. Kira-kira yang kamu lakukan apa? Nah, kalau kita lihat di sini, laporan segmen ini menunjukkan kita kayaknya yang kinerjanya jelek itu adalah video recorder, bukan? Ya, kalau begitu bagaimana bila ini untuk langkah awal, si video recorder ini ya saya discontinue saja. Kalau di discontinue si video recorder ini, maka kita akan memiliki laba total, walaupun satu produk aja, tapi kan laba totalnya itu sebesar 20.000 kan. Jadi sebelum video recorder ini di discontinue kan kita minus 10.000. Tetapi kalau di discontinue, menurut laporan segmen ini, maka perusahaan ini akan untung sebesar 20.000. Kan mending gitu ya.
Oke. Nah, kalau berdasarkan laporan segmen ini, maka langkah yang cukup drastis yang bisa kita lakukan adalah mendiscontinue video recorder. Oke, kita lihat kemudian laporan segmen apabila menggunakan format variable costing. Dan apakah kita akan membuat keputusan yang sama? Oke, kita lihat di situ. Tetap Elcom, tetap laporan segmen gitu ya. Cuman ini adalah laporan segmen yang disusun menggunakan format variable costing. Tolong diingat-ingat di cost volume profit analysis-nya. Di sana juga ada contoh laporan segmen yang menggunakan variable costing. Jadi kalau laporan segmen menggunakan variable costing, ada yang namanya ini nih, yang saya kemudian tandai sekarang. Ada yang namanya common fixed expenses. Kalau di akuntansi keuangan, kalau di akuntansi biaya, yang namanya common fixed expenses ini nggak ada. Kenapa kok nggak ada, Pak? Karena yang namanya common fixed expenses atau joint cost itu kita alokasikan penuh. Jadi, semua joint cost itu dialokasikan penuh. Dari kalau di akuntansi biaya ini semuanya akan kita alokasikan ke stereo dan video recorder sehingga nggak muncul. Kenapa kok begitu? Karena bilang saja lagi-lagi standar akuntansinya, akuntansi keuangannya menyebutkan seperti itu. Kita diminta untuk mengalokasikan penuh ke lini produk. Tetapi kalau di akuntansi manajerial tidak. Kalau di akuntansi manajerial kalau tidak bisa ditelusuri, kalau sulit dia ditelusuri, kalau dipakai bareng-bareng, ya jangan dialokasikan. Ingat contoh saya tentang CVP. Kalau kemudian contohnya adalah untuk konser ya, artis yang ditonton kan sama untuk konser walaupun jualannya VIP atau festival. Ya nggak usah dialokasikan. Gimana caranya mecah? Kan susah. Itu ya. Pertanyaan saya berikutnya adalah, kalaupun kemudian kita alokasikan, apakah iya kalau saya nggak jualan let's say VIP, apakah iya artisnya mau dibayar setengahnya aja? Let's say kemudian artisnya adalah let's say Blackpink gitu ya. Blackpink itu minta bayaran $100.000 let's say. Terus kamu nggak jadi jualan yang festival. Apakah iya? Karena kamu sudah alokasikan, kayaknya kalau kita nggak jualan VIP, maka fixed overhead kita berkurang setengah. Pertanyaan saya gampang, apakah iya Blackpink-nya mau kamu bayari setengah hanya gara-gara kamu nggak jualan festival? Kan enggak. Yang namanya fixed overhead ya akan tetap sama. Yang namanya common fixed cost, walaupun kemudian kamu nggak jualan di produknya, dia akan sejumlah angka yang sama tersebut. Jadi menurut akuntansi manajemen itu jangan dialokasikan. Ini lagi-lagi bedanya antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi manajemen, common fixed cost atau joint fixed cost tidak dialokasikan. Kalau di akuntansi keuangan, dialokasikan penuh ke tiap lini produk. Oke, balik lagi ke Elcom. Kalau kamu lihat di situ, bilang saja kamu bayangkan kemudian tadi kamu sudah mendiscontinue yang ini ya. Nah, ini kan kamu discontinue nih. Berarti kamu punya laba segmen cuma 55 kan? Sekarang pertanyaan saya, ini nggak mau berkurang. Ingat si Blackpink nggak mau dibayari cuma setengah. Dia akan tetap nongol. Kalau absorption costing tadi terjadi kesalahpahaman, terjadi misinformasi namanya. Kayaknya berkurang setengahnya, padahal enggak. Ini akan tetap. Kalau dia tidak dialokasikan seperti ini akan kelihatan, dia akan tetap. Tapi kalau tadi variable costing, kayaknya berandai-andai, ketika kita video recorder kita hilangin, ini common fixed cost-nya ngilang setengahnya. Kan enggak. Ini akan tetap dan sejumlah yang sama. Sebesar ini. Oke, sehingga kalau kita lihat sebenarnya
sebelum kita bahas keputusan drastis kita tadi ya, ini sebenarnya antara dua lini produk ini mirip-mirip kok, kinerjanya sama-sama 55. Oke. Untung, tapi yang tidak menguntungkan itu aspek ininya sebenarnya. Jadi ya sebenarnya gak sesimpel discontinue begitu aja. Cuman kita coba cermati, kalau kita sudah terlanjur mendiscontinue ini, berarti segmen marginnya kita 55, terus dikurangi lagi biaya common fixed cost-nya sebesar 120. Berarti berapa itu? Minus berapa? Kita tadi kan pengennya dari minus 10 menjadi plus 20 tadi ya. Nggak jadi ini. Karena laporan segmen variable costing menunjukkan ke kita realnya kalau kamu discontinue itu si video recorder, yang terjadi adalah blunder dari minus 10 menjadi minus 65. Selamat, kamu akan dengan secara pasti akan terpecat kalau kamu direktur utamanya. Inilah kenapa kemudian untuk kepentingan manajerial, ini salah satu contoh yang bagus. Kalau untuk kepentingan manajerial, hati-hatilah membuat keputusan memakai laporan atau memakai informasi akuntansi keuangan. Itu sudah peruntukannya beda. Jadi untuk manajerial, untuk manajer, pakailah informasi yang sifatnya manajerial atau informasi akuntansi manajemen, bukan informasi akuntansi keuangan. Laporan segmen variable costing tadi menjadi penutup untuk video ini. Seperti yang saya selalu utarakan, Anda perlu mengecek referensi buku teks, karena saya hanya memaparkan hal-hal yang bersifat inti saja dalam video ini. Oke, saya kira sekian untuk sekarang. Terima kasih, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.